Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Wah, manga One Piece chapter 978 sudah rilis saja. Padahal Mimin kira akan tayang pada tanggal 26 April, lebih tepatnya hari Minggu. Sepertinya lawan Zoro sebelum menebas Kaido adalah salah satu dari Tobiropo. Kenapa bisa? Yo, simak dulu review manga One Piece chapter 978. Dan oh ya, yang lagi puasa jangan makan diam-diam. Chapter kali ini berjudul Kedatangan Tobiropo dengan cover story BJ Family di mana kru bajak laut Lola mengucapkan terima kasih kepada bajak laut BJ. Panel pertama merupakan pergerakan Law menyelam dengan kapal selamnya dan mengantarkan Akazaya lainnya yaitu Sutenmaru atau Asura Doji, Kawamatsu, Kiku, dan Raizo yang terlihat. Di mana sesuai rencana pergerakan Onigashima dibagi menjadi 3, kiri, depan, dan kanan. Sedangkan Law akan mengitari pulau dan mengantarkan ke pintu masuk rahasia atau mungkin dengan menggunakan jurus Law. Dan Raizo di sini dan chapter kemarin seperti selalu saja melihat orang dengan ekspresinya sendiri, mulai dengan Kinemon, Denjiro, dan saat ini dengan Law, sampai Law memalingkan wajahnya. Panel berpindah ke pasukan utama yang mulai memasuki Onigashima. Ya, suku Ming, Mugiwara Ichimi, pasukan yang dipimpin oleh kakek Hyogoro, pasukan Kid, dan Kinemon bertanya pada Denjiro, apakah kau meremehkan kami Denjiro? Mungkin seharusnya Kanjiro, tapi Denjiro membalas jika kita gagal, 20 tahun yang telah kita lewati akan sia-sia. Dan Kinemon menjawab, kita? Lu aja kali. Ya, pada dasarnya Kinemon itu cuma beberapa bulan aja. Jadi sebenarnya Kinemon tertawa dan bersimpati pada Denjiro selama 20 tahun dan ini akan segera berakhir. Panel selanjutnya saat dua bekas Sencho, Luffy yang pertama kali melihat Onigashima merasa kagum dan sedikit tercengang. Dan Kid seperti bersemangat dengan tersenyum, ya karena dia sudah pernah di sini dan ingin segera balas dendam. Kemudian diperlihatkan pintu masuk dan inikah Onigashima? Ternyata Onigashima dihiasi. Juga terdapat patung-patung hewan, terutama di pintu atau jalan masuk Onigashima. Ada 2 patung rubah berekor dan berapi sepertinya yang menyambut pasukan aliansi. Dan juga ada 3 patung hewan yang mengeluarkan air di mulutnya. Salah satunya seperti hewan peliharaan utama. Salah 2-nya seperti monyet bertaring dan alisnya seperti tanduk. Dan salah 3-nya posisinya tertutupi oleh sesuatu. Dan selain ada patung, ternyata juga ada jembatan dan anak-anak tangga serta gerbang-gerbang yang berderet. Mimin pikir Onigashima cuman seperti lahan kosong aja. Yang paling menarik terdapat satu pedang raksasa seperti beneran dan terlihat tajam terasa. Apakah milik Kaido? Apakah Kaido bisa memakai pedang atau milik orang lain? Tapi ukurannya gede banget. Untuk gagangnya atau pegangannya 11-12 dengan tanduk patung Onigashima. Ya kalau dibandingin dengan kapal-kapal aliansi ya jauh sekali bedanya. Dan jadi ini milik siapa? Apa cuman hiasan? Jika hiasan sepertinya terlalu sia-sia dinampakkan di situ, pasti milik seseorang. Dan tak hanya Mimin, seluruh aliansi kaget bukan main karena di antara mereka baru saja melihatnya. Kemudian Kinemon heran, kenapa tidak ada yang menyambut pasukan aliansi? Apakah Kanjiro tidak melapor sesuai keinginannya? Ya mungkin saja sudah melapor, cuman saja laporannya berisikan bahwa semua sudah beres. Karena di chapter sebelumnya, Kanjiro meremehkan pasukan aliansi, tidak bakal sampai di Onigashima. Dan ini jika Kanjiro melaporkannya secara langsung. Bagaimana jika Kanjiro melaporkannya secara online atau virtual alias dengan gambarannya? Tentu saja saat ini Kanjiro tengah berada untuk mencari Hikozuki Hiyori, di mana sebenarnya Momonosuke serta Hiyori tak pandai bertarung. Walaupun Momo sudah berlatih, kalau sifatnya seperti bocah penakut ya sama aja. Jadi akan ada orang yang melamatkan mereka, yaitu Akazaya lainnya, ya Neko Mamushi, beserta segerombolan orang yang ia bawa. Jika Kanjuro langsung mencari Hiyori. Jadi apapun rencana Kanjuro, Kinemon berpikir bahwa Kanjuro emang tidak melaporkan, maka melakukan serangan kejutan adalah pilihan terbaik sekarang atau tidak sama sekali. Sanji dan Franky mengkhawatirkan posisi yang jauh untuk menuju tujuan yang berada di belakang istana, serta Zoro merekomendasikan serangan balik apabila belum diketahui. Dan di sini top global marksman kita yaitu Usopp menyadari ada orang lain dan Usopp mengira pengintai. Usopp menyadari pengintai saat ia tidak melihat teropong. Iya, apakah haki obsernya aktif? Namun setelahnya ada aliansi yang bilang ada beberapa bayangan di sana. Dan Usopp tertawa bahwa mereka telah tertidur. Ada yang paham jika real time-nya sama, seharusnya dialognya seperti ini.
Dialog pertama yaitu ada beberapa bayangan di sana. Lalu Usopp menyadari bahwa ada pengintai karena Usopp di sini terlihat mendengar bukan melihat. Kali ini berbeda dengan di Dressrosa. Usopp yang awalnya ingin mencari aura musuh dengan haki yang sama di Dressrosa, namun Usopp mengeluarkan teknik melihat masa depan dengan mendengar bahwa ada beberapa bayangan dari masa depan. Ya, tak heran jika Usopp bisa, karena tingkatan Usopp sudah berada di merasakan aura orang lain dari jauh. Panel selanjutnya Luffy paham rencana keseluruhannya, namun apakah tindakannya akan sesuai dengan rencana? Menurut Mimin akan sesuai, karena rencananya adalah Luffy akan menerobos dengan Kid paling depan. Mau rencananya atau enggak, ya sama aja. Dan Jinbe mengatakan bahwa dengan kapal sebanyak ini pasti akan segera ketahuan. Setelah itu, gluk gluk gluk, suara kapal tenggelam yang sudah ditebas oleh para samurai, mungkin atas perintah dari Kinemon, dan bilang seperti ini, kapal-kapal harus ditenggelamkan, karena kita tak butuh kapal lagi untuk pulang. Seperti biasa, anggota trio ubur-ubur yaitu Usopp dan Chopper berpikiran untuk melarikan diri dan berpikiran bahwa Sunny juga akan ditenggelamkan. Franky marah, ya jelas, sang pembuat kapal tidak mungkin menenggelamkan Sunny, dan Jinbe akan menyembunyikan beberapa kapal dan menyuruh dua ubur-ubur ini untuk mendarat. Panel berikutnya memperlihatkan bangkai kapal yang tenggelam dan Brook berkomentar tentang semangat juang seorang samurai. Nampaknya dari chapter kemarin, Brook selalu berkomentar tentang kapal-kapal yang menjadi bangkai. Apakah? Ya, mungkin saja. Panel selanjutnya para aliansi melihat jembatan. Namun setelah melewati jembatan, baju mereka berganti menjadi baju pasukan Kaido. Chopper saja sampai tertipu, dan Robin menyarankan Chopper untuk melihat ujung jembatan. Ternyata ada portal pakaian instan. Ya, jurus rahasia Kinemon. Jadi barang siapa yang melewati portal yang ada logo daun, maka baju mereka akan berganti. Namun ada limit atau batasannya. Dan batasannya itu adalah baju itu akan berganti lagi jika melepasnya atau mengalami kerusakan. Jadi saat sebelum mencapai tujuan, jangan melakukan pertarungan. Dan Kinemon meminta seluruh aliansi untuk menyamar dulu dengan baju itu. Apakah ini alasan Kinemon tidak ikut dengan Law? Terlihat bajak laut Kid dan Mugiwara Ichimi terlihat keren dengan jubah berbulu dan tanduk di kepalanya. Apakah tanduk-tanduk dari anggota bajak laut Kaido asli atau buatan sama seperti yang dibuat aliansi alias Kinemon? Dan lagi-lagi selera Kinemon main di sini. Entah kenapa untuk Nami selalu saja membuat Sanji senang. Di sini aliansi siap menyerang Onigashima. Panel berpindah ke dalam Onigashima. Terlihat suasana lagi party, di mana Apo sebagai disc jockey dan Queen bernyanyi. Mungkin lebih tepatnya mengabsen. Dimulai dari Waiters adalah pasukan yang dipersiapkan atau ingin memakan buah Smile. Tapi pabriknya lagi tutup. Yah, kasihan. Kemudian The Pleaser adalah mereka yang gagal memakan buah Smile. Tunggu. Berarti Killer serta Yasui dan kawan-kawan awalnya telah dijajalkan Smile. Bukan efek buruk dari keberhasilan saat memakan Smile. Setelah itu ada The Gifter, adalah mereka yang berhasil mendapatkan kekuatan dari buah Smile. Dan Tsunachi adalah para elit dari Gifter. Apakah ini yang dimaksud dengan Kiku saat melarang Momo menyebutkan Tsunachi? Kemudian Queen memanggil Tobiropo atau Flying Sick, namun tak direspon sama sekali, dan Queen menyuruh abaikan saja. Setelah itu monster para number juga hadir. Ya jelas karena Apo ada di situ, walaupun wujudnya masih belum diperlihatkan tanpa siluet. Pasukan Orochi disebut juga. Ternyata juga anak Big Mom telah berada di Onigashima. Wow. Kemudian ke panel selanjutnya, yaitu diperlihatkannya Flying Sick atau Tobiropo, di mana sepertinya salah satu dari mereka yaitu Uruti terlihat kesal dengan Queen. Namun Pac One mencoba tak usah memikirkannya, dan Woswo terlihat bercanda dan bertanya bagaimana kalau Queen mati, siapa yang akan menggantikannya. Pertanyaannya seperti akan terjadi menurut Mimin, dan Black Maria merespon, tentu kau kan? Dan di sini Diss-Drake merespon bahwa tidak tertarik dengan hal itu, dan Sasaki merasa lega atas ketidaktarikan Diss-Drake dan juga menanyakan sesuatu pada Pac One. Kau tidak ingin pergi juga kan? Ini maksud Sasaki bertanya pada Pac One agar tidak tertarik untuk menjadi komandan. Pergi di sini mungkin maksudnya adalah artinya mati. Jadi Sasaki sepertinya ingin menjadi komandan setelah Queen mati. Panel selanjutnya diperlihatkan lebih jelas seperti apa Tobiropo itu. Di sini Uruti merupakan cewek yang cerewet dan tak takut pada siapa, dan ditunjukkannya saat melawan Sasaki.
yang mengancam Paik-Wan. Kemudian Paik-Wan ternyata bermasker seperti Osoba Max. Dan sepertinya Paik-Wan di sini adalah orang paling lemah karena dia tak berani menjawab pertanyaan Sasaki. Dan Wozuo di sini terlihat memakai topeng di area mata hingga kepala dan tanduknya. Sepertinya orang yang terkuat atau mungkin cukup kuat dan berpedang alias seorang samurai. Ada yang menarik dari Wozuo ini, lihat tato atau corak di dadanya. Terlihat seperti logo mata. Apakah Wozuo menutup matanya dengan topeng ada alasannya? Dan bagaimana dengan Zoro? Apakah Wozuo akan menjadi lawan Zoro sebelum Zoro menebas Kaido nantinya? Mata melawan mata antara dua ahli pedang sepertinya akan menarik bila terjadi. Oh ya, jika ada yang komplain bahwa mata kiri Zoro itu tidak bakalan terbuka karena ini bukan anime atau manga sebelah. Menurut Mimin, berpikir aja secara logika. Bermata satu dengan bermata dua itu beda, di mana ruang lingkupnya penglihatannya akan lebih luas jika kita membuka dengan dua mata. Walaupun bisa diperkirakan dengan haki seperti Fujitora, namun tetap saja yang lebih unggul dengan membuka dengan dua mata. Buktinya Fujitora terluka saat insiden Sabo di Marijo, menandakan hal itu bukanlah hal yang efektif. Pendekar pedang nomor 1 aja bermata 2, Kozuki Oden yang mampu menebas Kaido bermata 2, dan Zoro bermata 2, namun dia menutupinya 1. Bukan berarti Zoro buka mata nanti jadi Sharingan atau apalah, namun penglihatan ruang lingkupnya akan lebih besar. Secara langsung akan meningkatkan pertahanan maupun serangannya, dan semua ini tergantung pada Oda Sensei. Mau seperti apa ya setelah Oda Sensei, jadi kita bersenang-senang saja dengan spekulasi masing-masing. Kemudian ada Black Maria. Ternyata ukuran tubuh Black Maria bisa dibilang raksasa, namun gak gede-gede amat. Dan District yang kita sudah tahu, serta Sasaki yang hampir mirip dengan manusia ikan dan seperti anak dari Asura Doji sepertinya dari beberapa spoiler yang muncul. Namun belum diperjelas di chapter ini. Dan di panel terakhir, Uriti bilang Kaido itu bodoh atau apalah karena ini masalah keluarga. Karena sebelumnya Sasaki bilang keadaan darurat dan hasilnya sudah mulai terlihat. Pertanyaannya, masalah keluarga apa yang sedang dihadapi Kaido? KDRT, tapi hasilnya sudah mulai nampak. Jadi, masalah seperti apa yang mengganggu Kaido dan berhubungan dengan keluarga? Apakah tentang anak Kaido, jadi Kaido berselisih dengan anaknya, atau mungkin apalah? Menurut kalian gimana nih? Kaido memiliki urusan keluarga sepertinya. Dan jika kalian memiliki pendapat lain, tuliskanlah di komentar, ataupun saran ataupun kritik, karena channel ini membutuhkan kritik dan saran kalian. Dan terima kasih.